Halo semua, perkenalkan nama saya Kiara Divana Julsmana. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang web app yang saya buat, yaitu tentang kasir McD. Jadi di sini untuk pengguna yang belum memiliki akun bisa membuat akun. Tinggal mengisikan nama, alamat, telepon, username, dan password. Karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya pilih login dengan nama saya yaitu Kiara, lalu mengisikan password yang didaftarkan sebelumnya. Lalu di sini akan tampil menu-menunya. Dan kita bisa men-check out berapapun yang kita mau. Lalu untuk di history akan muncul di tanggal 28 Mei dengan order detailnya di receipt ini. Lalu akan tampil juga di dashboard, yaitu grafik pembelian kita atau pengeluaran kita. Jadi di tanggal 28 Mei ini kita mengeluarkan sejumlah uang 107.000. Dan di sini terdapat riwayat pembelian yang kita beli apa saja. Lalu untuk admin, di sini saya sudah memiliki akun adminnya. Kita login kan. Untuk di dashboard terdapat statistik bar penjualan, yaitu di tanggal 28 Mei ini jumlah terjual produknya ada 7, dan transaction historinya ini untuk seluruh pelanggan direkap di dalam sini. Dan untuk menunya, di sini kita bisa mengedit ataupun menghapus. Lalu untuk history, ini terdapat semua history user yang menggunakan web app kita. Di sini kita bisa melihat detailnya. Dan kita juga bisa generate PDF ataupun Excel. Ini untuk generate PDF. Jadi untuk laporan penjualan bisa diteruskan ke manager, dan ini untuk generate Excel-nya. Lalu untuk petugas, fiturnya sama seperti yang admin bisa lakukan. Dia bisa melihat dashboard yang dimana menampilkan statistik penjualan dan transaksi history, dan kita juga bisa sebagai petugas bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan menu di dalam form ini. Misal saya mau menambahkan menu baru dengan harga 20.000 dengan stok 20. Ini saya pilih random. Dia akan muncul di sini, dan kita juga bisa mengeditnya. Lalu, untuk di sesi pelanggan akan muncul seperti ini. Dan kita bisa check out. Dan akan muncul di history dan di statistik dashboard kita. Berikut ini penjelasan per halaman login dan register. Yang pertama ada halaman login EJS yang bertujuan untuk masuk ke akun pengguna, yaitu meliputi admin, petugas, atau pelanggan. Dengan penjelasannya yaitu action out login, mengirimkan data form ke route ini, atau bisa dilihat di outroute.js dengan metode post dikirim sebagai data post, dan nama fieldnya adalah username and password. Yang kedua ada halaman register EJS, bertujuan untuk pelanggan membuat akun baru, yaitu data dikirim ke out register dengan metode post, field form nama, alamat, telepon, username, password. Saat form dikirim, akan ditangani oleh out controller.register. Lalu di sini ada file outroute.js
Untuk routing authentication, yang dimana GetRoutes menampilkan halaman login EJS dan register EJS. PostRoutes memproses form dengan OutController. Lalu, untuk file OutController ini logical login dan register. Fungsi getLogin dan getRegister terdapat di sini, dan fungsi register. Lalu untuk fungsi login, lalu untuk alur halaman dashboard admin yaitu dashboard EJS dan dashboard pelanggan yaitu dashboard pribadi EJS, dengan tujuan menampilkan ringkasan data penjualan secara global di dashboard admin. Grafik berpenjualan per hari, riwayat transaksi terbaru, dan total pemasukan. Jadi di sini ada contoh route, yaitu untuk routes pembelian route.cs. Lalu di sini ada contoh controllernya. Dan ini untuk API untuk data dashboard admin. Ini hitung penjualan per hari. Lalu untuk dashboard pelanggan, bertujuan menampilkan data pembelian pribadi pelanggan, yaitu grafik bar pembelian per hari, riwayat pembelian pribadi, total pengeluaran. Lalu di sini ada contoh routes di pembelian routes.js. Dan di sini ada contoh controller pembelian controller.js. Yang dimana ini halaman dashboard pelanggan, API untuk data dashboard pelanggan. Lalu untuk checklist fungsi aktif, dashboard admin memuat data dari API. Dashboard pelanggan memuat data berdasarkan ID user. Server menyediakan endpoint data yaitu REST-JSON. Frontend EJS menggunakan chart.js dan DOM untuk render data. Dan ada session rec session user yang digunakan untuk menentukan konten. Baik, kita lanjut untuk form edit menu dan form tambah menu, yaitu dua form penting yang digunakan admin untuk mengelola makanan di aplikasi. Yang pertama, form edit menu menampilkan form prefill agar admin bisa mengubah data menu yang sudah ada. Lalu, untuk form ini mengirim data via post ke route menu edit ID sesuai ID menu. Type multi-part form data ini penting untuk bisa mengirim file, gambar, atau foto. Lalu untuk ini menampilkan nama menu yang sudah ada agar bisa diedit. Lalu untuk ini, input untuk mengganti gambar menu. Jika admin tidak membeli file baru, gambar lama bisa tetap digunakan. Logika ini perlu ditangani di backend. Lalu untuk form tambah menu.ejs, yaitu untuk menampilkan menu baru ke dalam sistem oleh admin. Untuk kode ini yang submit ke endpoint menu tambah dengan metode post dan mendukung upload gambar. Dan yang ini input nama menu baru tidak ada value karena ini adalah form kosong untuk tambah data baru. Lalu untuk ini, admin wajib upload foto untuk menu baru, beda dengan edit di mana opsional. Lalu di sini terdapat sidebar EJS yang merupakan komponen navigasi samping sidebar untuk aplikasi kasir atau admin pelanggan. Tujuannya adalah menampilkan sidebar dinamis berdasarkan role pengguna yang sedang login. Di sini terdapat struktur utama, yaitu sidebar dibungkus dalam elemen aside, cocok untuk navigasi samping dalam layout HTML. Lalu di sini terdapat kode untuk menampilkan logo perusahaan. Dan di sini terdapat logical role, yang dimana sidebar akan menampilkan menu berbeda tergantung peran user yang sedang login. Lalu untuk admin dan petugas, keduanya punya akses yang sama. Bisa disesuaikan jika perlu pemisahan di masa depannya nanti. Lalu untuk pelanggan seperti ini. Lalu tombol lockout. Lalu terdapat menu model, yaitu menyimpan info makanan atau minuman yang tersedia, meliputi nama, harga, stok, dan foto. Untuk order model, mencatat transaksi pembelian, yaitu meliputi user, item yang dibeli, total, dan status. Untuk user model, menyimpan data pengguna dan info akun login, username, password, dan role. Lalu untuk di folder routes, di sini terdapat outroutes.js, yaitu rute autentikasi, register, login, dan logout. Di sini import controller untuk logika register, login, dan logout. Lalu ini untuk buat router baru dari Express dan halaman register get. Lalu ini halaman login get router. Jadi ini proses logout get.
dan proses register post, proses login post, dan ini ekspor agar bisa digunakan di app.js atau index.js. Lalu terdapat file menu routes.js, rute untuk mengelola menu makanan atau minuman. MyDelware untuk cek apakah user sudah login. MyDelware untuk upload file foto menu. MyDelware untuk batasi akses berdasarkan role user. Get menu yaitu lihat daftar menu, hanya admin dan petugas yang boleh. Get menu pelanggan, lihat daftar menu versi pelanggan. Get menu tambah, form tambah menu hanya admin dan petugas. Lalu untuk post menu tambah, proses tambah menu, upload foto, simpan ke database. Get menu, edit, ID, form edit menu berdasarkan ID hanya admin dan petugas. Lalu post menu, edit, ID, proses update menu berdasarkan ID, upload ulang foto jika ada. Lalu get menu, delete, ID, hapus menu berdasarkan ID, hanya admin dan petugas. Lalu export router agar bisa dipakai di index.js atau app.js. Lalu terdapat pembelian routes.js, yaitu rute transaksi pembelian. Di sini kita bisa import fungsi checkout pembelian khusus dari controller. Dan ini kita bisa get pembelian beli ID, proses beli satu menu langsung, pelanggan wajib login. Lalu ini get pembelian daftar pembelian untuk admin petugas. Lalu ini get pembelian pribadi untuk daftar pembelian milik user pelanggan. Lalu get pembelian detail ID, detail transaksi berdasarkan ID hanya admin petugas. Ekspor data pembelian ke Excel untuk admin dan petugas. Ekspor data pembelian ke PDF untuk admin dan petugas. Lalu generate struct PDF per transaksi, boleh siapa saja karena tidak ada check session di sini. Router.get receive ID pembelian control generate receive PDF. Tapi di sini saya menggunakan untuk pelanggan saja. Lalu statistik dashboard umum, admin petugas, dan statistik dashboard pribadi pelanggan. Pos pembelian checkout, proses checkout banyak item sekaligus. Pos pembelian checkout, duplikat. Ini belum saya hapus. Lalu export router agar bisa dipakai di app.js atau index.js.